Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mastuti dengan NIM 811422042 dari nomor 1. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pendidikan anti korupsi dengan dosen pengampu Dr. Indah Sri Utari SHM Hum dan Ibu Sofria Konitatin Abidah SHMH. Kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G Bakti Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Johnny G. Plate atau JGP sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Langkah ini patut diapresiasi meskipun juga perlu dikritisi karena indikasi keterlibatan JGP sudah lama terendus, terutama setelah pemeriksaan saksi saat penetapan 5 tersangka sebelumnya. Kasus ini tentu tidak boleh berhenti hanya pada penetapan tersangka JGP. Kejaksaan harus mengusut tuntas keterlibatan pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Penanganan kasus dugaan korupsi proyek BTS yang dilaksanakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo memasuki babak baru. Dalam waktu yang berdekatan, kasus ini kembali diungkap satu persatu. Sebelumnya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah menyerahkan hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo ke Kejaksaan Agung pada Senin 15 Mei 2023. Berdasarkan perhitungan BPKP, total kerugian negara mencapai 8,32 triliun. Perhitungan tersebut terdiri dari 3 aspek: biaya untuk penyusunan kajian pendukung, penggelembungan harta atau markup, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Angka ini jauh lebih besar dari taksiran awal penyidik kejaksaan yakni 1 triliun. 2 hari kemudian, Kejaksaan Agung untuk ketiga kalinya memanggil JGP dan mengumumkan statusnya sebagai tersangka pada Rabu 17 Mei 2023. JGP ditetapkan sebagai tersangka karena perannya sebagai pengguna anggaran atau PA sekaligus Menteri Kominfo yang diduga terlibat dalam korupsi proyek BTS 4G. Seperti tersangka lainnya, JGP dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Penetapan JGP sebagai tersangka juga layak dikritisi. Sudah lebih dari 3 bulan sejak penetapan tersangka sebelumnya, baru hari ini JGP diumumkan sebagai tersangka. Padahal dugaan kuat keterlibatannya sudah terendus sejak lama. Dalam catatan ICW hingga Maret 2023, JGP telah 2 kali diperiksa oleh Kejaksaan. Tidak hanya sang menteri yang terseret, adik JGP, Jengels Alex juga telah dipanggil. Dugaan keterlibatan keduanya terungkap setelah penyidik kejaksaan menerima informasi dari saksi lain. Bahkan kejaksaan mengumumkan bahwa adik JGP telah mengembalikan uang senilai 534 juta yang diberikan oleh Bakti Kominfo kepada penyidik. Pengembalian sejumlah dana tersebut juga mengindikasikan potensi konflik kepentingan dalam pengadaan proyek di Bakti Kominfo. Bagaimana mungkin Bakti sebagai Badan Layanan Umum atau BLU di bawah Menteri Kominfo memberikan sejumlah uang kepada adik sang menteri? Apa kaitannya? Dan dalam kapasitas apa adik JGP bisa mendapatkan uang dari Bakti Kominfo? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan indikasi kejanggalan dan membuka potensi konflik kepentingan dalam pengerjaan proyek ini. Penetapan JGP sebagai tersangka dalam statusnya sebagai PA dan Menteri memperkuat dugaan keterlibatannya. Sebab dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, PA punya wewenang untuk menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan pemenang hingga mengeluarkan anggaran.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang pengelolaan BLU, Menteri atau pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh BLU Pasal 202. Merujuk pada 3 aspek perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKB, kuat dugaan ada keterlibatan JGP yang menyebabkan kerugian 8,32 triliun. Dengan penetapan JGP, hingga saat ini sudah ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 5 tersangka lainnya adalah Anang Ahmad Latif, Dirut Bakti Kominfo, Galumbang Menak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Mukti Ali sebagai Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment, dan Irman Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Menyikapi penetapan tersangka JGP dan penanganan perkara korupsi BTS 4G Bakti Kominfo, ICW setidaknya melihat ada 5 catatan kritis dalam kasus ini. Pertama, penetapan tersangka JGP oleh Kejaksaan dinilai lama, yaitu lebih dari 3 bulan. Padahal proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sudah dilakukan beberapa kali, termasuk penyitaan hingga pemanggilan sang menteri. Bahkan dalam laporan liputan klub jurnalis investigasi ada dugaan penerimaan uang 500 juta per bulan oleh JGP. Faktor tersebut terkonfirmasi dari hasil pemeriksaan tersangka sebelumnya, yakni AAL. Kedua, kasus korupsi pembangunan tower jadi tamparan telak bagi upaya pemerataan pembangunan. Pasalnya, pembangunan BTS merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh Bakti Kominfo dan sudah dimulai sejak tahun 2020. Proyek BTS sejatinya bertujuan memberikan dukungan infrastruktur jaringan komunikasi, pemerataan jaringan internet dalam upaya transformasi digital bagi ribuan desa di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan atau 3T. Namun, berdasarkan laporan BPK dan temuan liputan kolaboratif, proyek ini mundur dari target. Tidak sedikit proyek ini yang mangkrak hingga berkualitas buruk. Yang ketiga, perhitungan nilai kerugian negara oleh BPKP sebesar 8,32 triliun, 8 kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan perhitungan awal potensi kerugian keuangan negara Kejaksaan, yakni 1 triliun. Tidak hanya itu, korupsi terjadi dalam proyek BTS juga berpotensi merugikan warga. Pembangunan yang bermasalah hingga kualitas yang buruk jelas merugikan masyarakat, sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat jauh lebih besar dari perhitungan BPKP. Kasus dugaan korupsi Bakti Kominfo ini juga menunjukkan bagaimana pola dan modus dalam praktik korupsi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan persengkongkolan antara pihak penyedia Bakti sejak dari proses perencanaan hingga pelaksanaan penggelembungan harta, proyek fiktif atau belum selesai saat serah terima proyek. Keempat, permasalahan pembangunan BTS Bakti juga sempat diungkap dalam LHP DTT BPK tahun anggaran 2021 pada Kementerian Kominfo. Berdasarkan temuan BPK, sejak proses perencanaan pelaksanaan proyek belum sepenuhnya sesuai ketentuan, termasuk dalam proses pemilihan. Salah satu temuan BPK menyebutkan bahwa ada indikasi ketidaksesuaian kualifikasi dalam pemenuhan persyaratan maupun dokumen yang disampaikan tidak lengkap. Namun, peserta tetap diluluskan oleh Pokja pemilihan. Hal itu menurut BPK ditemukan dalam Kementerian Fiberhome Telkom Infra MTD yang mana status PT Fiberhome Teknologi Indonesia atau FTI diduga tidak memenuhi sebagai teknologi owner atau pemilik teknologi sebagai tertuang dalam dokumen prakualifikasi. Selain itu, temuan BPK lainnya yakni PT FTI juga diduga tidak sesuai dengan persyaratan dokumen prakualifikasi mengenai pengalaman pembangunan infrastruktur sejenis dalam 5 tahun terakhir, baik secara langsung maupun melalui kontraktornya.
Yang kelima, kasus korupsi proyek pembangunan BTS 4G dan infrastruktur pendukung yang terjadi di tubuh Bakti menunjukkan adanya celah rawan dalam pengelolaan BLU, khususnya dalam akses pengadaan. Untuk itu, momentum ini juga harus bisa dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan dan pembenahan pada aspek tata kelola BLU di semua kementerian atau lembaga, terutama yang menyangkut aspek pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang sepatutnya merujuk dan mengadopsi regulasi yang ada. Sekian pemaparan mengenai kasus korupsi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.